rumahnya meledak. Dan di sana ada tangan suaminya. Ternyata cinta bisa bikin orang rela ngorbanin tangannya sendiri. Your attention, please. Halo teman-teman, selamat datang di Bahas Film Kilat, tempat rekap film misteri paling cepat dan paling jelas. Hari ini kita bahas Hasina Dilruba, film Netflix tahun 2021 yang penuh perselingkuhan, kebencian, cinta, dan pengorbanan yang gak masuk akal. Yuk langsung mulai. Nama dia Rani, manajer salon, cantik, dan suka novel percintaan. Dia ketemu calon suami lewat perjodohan di India. Namanya Rishu, engineer yang kalem, tipe cowok yang hobi dan pinter benerin barang rusak. Mereka nikah akhirnya. Rishu bahkan bikin tato Rani di tangannya. Tapi tunggu, ada yang janggal. Rani berharap suami yang passionate, wild, dan sedikit gila. Tapi yang dia dapet, cowok yang sibuk ngepel pas malam pertama karena air hujan masuk kamar. Pagi-pagi Rani ngarep sarapan udah ready. Keluarga Rishu shock pas tahu bahkan dia nggak bisa bikin chai atau teh. Harapan mereka punya menantu rumahan pun pupus. Rani curhat ke ibunya, "Aku benci perjodohan ini. Suami jadi nggak ada usahanya ke istri." Bahkan Rani cerita soal hubungan ranjang yang tidak sesuai harapannya. Dan ternyata Rishu dengar semua pembicaraan mereka. Dari sini semuanya mulai keluar jalur. Rishu makin dingin, dia ngambil MBA sambil kerja, bahkan tiket honeymoon mereka dirobek di depan matanya Rani. Pernikahan mereka tinggal nunggu waktu buat hancur. Tapi belum tahu aja, yang bakal hancur bukan cuma pernikahan mereka. Terus datang orang yang mengubah segalanya. Neil, sepupunya Rishu. Guide rafting, berotot, manly, dan satu lagi, dia flirty banget. Rani langsung kelepek-lepek, mulai perhatiin Neil latihan angkat beban, dan terjadi sesuatu yang gak pernah Rishu bisa lakuin. Neil bangunin naluri kewanitaannya Rani. Rani bikin chai pertama kalinya. Bukan buat suaminya, buat Neil. Dia belajar masak dari internet, semua orang shock ngelihatnya. Tapi bukan karena Rishu, karena Neil. Mereka pun makin dekat, rafting bareng, Rani jatuh ke air, Neil yang tolongin. Di rumah, Neil udah berani pegang rambutnya Rani. Dan suatu hari, Rani nyamperin kamarnya Neil. Mereka tidur bareng di rumah suaminya sendiri. Rani bahkan masak kari kambing sesuai permintaannya Neil. Padahal rumah itu vegetarian, cuma buat Neil. Tapi pas sudah selesai masak, Neil kabur tanpa bilang apa-apa. Rani patah hati banget, dan keputusan selanjutnya bakal ngubah hidup mereka bertiga selamanya. Rani kasih kari kambing yang dia masak tadi ke Rishu. Rishu terharu, mikir istrinya mulai berubah buat dia. Sampai Rani bilang kalimat ini, "Ini aku masak buat Neil. Aku jatuh cinta sama dia." Bayangin, istri ngaku selingkuh sambil nyodorin masakan yang dia bikin buat selingkuhannya. Rishu cuma komentar soal kari kambingnya. Tenang, terlalu tenang, karena badai belum datang. Beberapa hari kemudian, Rishu naik bis ke Delhi. Dia temuin si Neil. Dia bawa obeng, dan dia tusuk Neil di depan banyak orang. Mereka berantem di sana. Dan Neil bilang, semua itu cuma kesalahan. Dia nggak cinta beneran. Akhirnya Rishu pun pulang. Dengan mata yang kosong, dia bilang ke Rani, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi sekarang, aku bahkan gak bisa hidup sama kamu. Tolong pergi dari sini." Tapi Rani, dia punya rencana lain. Besoknya, Rani siap-siap berangkat pulang ke rumahnya. Rishu gak mau nganter ke stasiun. Tapi Rani ngelihat sesuatu. Rishu masih ngelindungin dia dari tetangga-tetangga yang udah tahu soal perselingkuhannya. Rishu yang nanggung malu di depan banyak orang. Akhirnya Rani batalin niatnya buat pergi. "Hukum aku, tapi aku gak akan tinggalin kamu." Dan sejak saat itu, kecelakaan aneh mulai terjadi. Pertama, Rani jatuh dari tangga gara-gara ada sabun kertas. Lalu dia kena luka bakar karena ada kompor meledak di rumahnya. Sampai Rani sadar, ini bukan kecelakaan, ini jebakan. Rishu nyoba bunuh dia, perlahan-lahan tanpa jejak. Tapi apa yang bikin kaget? Rani tetap minta maaf. Bahkan minta Rishu dorong dia dari balkon atas. Tapi Rishu akhirnya nyelamatin Rani. Hubungan mereka toksik, tapi perlahan-lahan membaik. Dan Rani jadi istri yang lebih baik. Rishu pun mulai tersenyum lagi. Sampai suatu hari, mereka ketemu Neil lagi. Gak sengaja si Neil nyenggol spion mobilnya Rishu sampai patah. Tapi apa yang dilakukan Rani?
Rani patahin balik spion motornya Neil sampai tangannya berdarah. Tapi Neil nggak ada takutnya. Dia malah nantangin Rishu. Dan akhirnya mereka kejar-kejaran sampai di suatu tempat di mana ban mobilnya Rishu stuck dan mereka nggak bisa ngejar lagi. Tapi Rani dan Rishu semakin lengket karena kejadian ini. Sekarang balik ke awal, ke hari di mana rumah meledak. Tetangga yang menyaksikan bilang, Neil masuk ke rumah jam 2.30 dan Rishu datang 15 menit kemudian bawa belanjaan. Setelah itu Rani keluar dan dia minta anak kecil buat tutup pintu. Anak kecil itu lihat pintunya ditutup sama Neil. Kemudian Rani naik bajai ke pasar jam 3.15 sampai jam 4.15. Dia beli daging kambing dan dia kasih ke anjing-anjing di jalanan. Terus boom, ledakan. Polisi nemuin potongan tangan dengan tato Rani. Kepala korban dipukul benda berat sebelum ledakan. Tubuh kebakar total. Ini pembunuhan. Dan Rani jadi tersangka utama. Tapi ada yang gak masuk akal. CCTV nangkep orang berenang di sungai pas terjadinya ledakan. Siapa itu? Neil? Atau pembunuh yang kabur? Dan pertanyaan terbesar, kalau Rani yang bunuh, kenapa dia nggak di tempat? 2 bulan diinterogasi, dipukulin polisi, tapi Rani nggak ngaku apa-apa. Polisi yakin Rani lah pembunuhnya. Mereka akhirnya siapin lie detector test. Tapi Rani punya trik. Dia taruh paku di sepatunya, bikin detak jantung dia cepet terus. Jadi kelihatan nervous di semua pertanyaan. Hasilnya, dia tidak berbohong. Rani nggak bunuh suaminya. Rani nggak tahu siapa yang bunuh suaminya. Polisi nemuin paku di sepatunya. Tapi tetap, hasil tes bilang kalau dia jujur. Akhirnya, karena tidak ada bukti apa-apa, kasus ditutup dan Rani bebas. Tapi, kebenaran belum selesai. 5 tahun kemudian, polisi yang nanganin kasus ini baca novel Dinesh Pandit, penulis novel favoritnya Rani, dan dia nemuin jawaban yang bikin bulu kuduk merinding. Ternyata di hari itu, Neil datang ke rumah buat ngancem. Dia punya foto dan video perselingkuhan dia dan Rani, dan dia mau sebarin itu ke semua orang. Rishu pun marah. Dia pukul Neil pakai panci, dan mereka berantem brutal. Neil nyekek Rishu, hampir Rishu mati. Sedangkan Rani, dia pukul kepalanya Neil dari belakang pakai daging kambing beku. Akhirnya Neil jatuh, kepalanya kena pilar, dan akhirnya Neil tergeletak. Rani panik, dia mau telepon polisi, tapi Rishu bilang kalimat yang mengubah segalanya. Ini kecelakaan, aku nggak akan biarin kamu masuk penjara. Dan dari sini, mereka mulai rencana paling gila dan paling mengerikan. Dengar baik-baik, karena ini rencana tergilanya. Rishu potong tangannya Neil, terus dia masukin tangannya ke es batu. Dia minta Rani, potong tanganku. Rani nggak sanggup. Akhirnya Rishu yang potong tangannya sendiri. Dia hampir pingsan, darah kemana-mana. Rani pakein jaketnya Neil ke Rishu. Terus dia pel lantai yang penuh darah dan dia tuang kerosin ke mayat Neil. Rani pun pergi ke pasar naik bajai. Jadi dia punya alibi dan ada saksi. Rishu yang tutup pintu, jadi tetangga ngira itu Neil yang ada di dalam. Terus Rishu taruh buku di atas kompor, dia nyalain itu kompor, nyalain gas, lalu pakai topinya Neil. Dan dia kabur ke sungai. Dia berenang dengan satu tangan, dan darah mengalir dari tubuhnya. Dia hampir mati dan tenggelam. Rumah pun meledak. Polisi nemuin tangan dengan tato Rani. Semua orang ngira itu Rishu yang meninggal. Jadi, apakah Rishu selamat? Ya, dia selamat. Rishu rela ngorbanin tangannya sendiri buat nyelamatin Rani dari penjara. Mereka hidup bahagia. Rishu kehilangan tangan, tapi dia dapat Rani selamanya. Itulah cinta yang sempurna. Atau pembunuhan yang sempurna. Terima kasih udah nonton. Subscribe terus Bahas Film Kilat supaya kamu gak ketinggalan penjelasan seru lainnya. Sampai ketemu lagi.